Nih SOS Terminal 2 tolong di-share ya. Ini mobil ada yang sampai kerendam nih. Kerendam nggak bisa lewat. Tolong nih, ini macet banget nih tuh. Nggak bisa lewat nih Terminal 2 ya. Nggak bisa lewat. Tolong di-share ke semua pimpinan nih, semua pool. Tolong di-share, nggak bisa lewat Terminal 2 nih. Cuman bis yang bisa lewat. Pinggang nih. Tuh, kepinggang orang dewasa. Pemirsa, hujan deras mengguyur Jakarta pada Selasa malam mengakibatkan banjir menggenang di ruas Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Ya, sementara di Kebayoran hujan yang disertai angin kencang mengakibatkan pohon petai Cina tumbang dan menimpa sebuah mobil. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat banjir menggenang di ruas Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Air hingga ketinggian 50 cm merendam pusat kota Jakarta tersebut. Saluran drainase yang tidak dapat berfungsi secara maksimal menjadi masalah yang mengakibatkan banjir ini terjadi. Meski masih dapat dilalui kendaraan roda 4 dan bus Transjakarta, namun banjir sempat membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Selain Merdeka Barat, banjir juga sempat menggenangi ruas Jalan Budi Kemuliaan, Abdul Buis, hingga Jalan Harmoni. Selain banjir, hujan deras yang disertai dengan angin kencang juga mengakibatkan sebuah pohon petai Cina tumbang di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pohon petai Cina setinggi 6 meter yang tertanam di bahu jalan tersebut tumbang dan menimpa mobil berjenis city car yang terparkir di bawahnya. Kendati tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kondisi mobil naas tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah di bagian kap atas dan pecah kaca. Kejadiannya tadi pas saya lingkar, ya kan, pas di depan saya pas lingkar ke sini, saya lihat udah begini, kok jatuh langsung, gitu. Itu nimpa mobil? Iya, nimpa mobil itu. Tapi itu tadi orangnya udah kemari, udah ngelihat, udah kemari, ya kan. Diduga usia pohon yang sudah tua membuat akar pohon tidak mampu lagi menahan bobot dahan dan ranting saat tertiup angin kencang. Selama proses evakuasi, ruas Jalan Garuda ditutup sementara dan kendaraan yang akan melintas terpaksa dialihkan ke jalur lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Banjir juga menggenangi puluhan rumah di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan ketinggian air hampir 1 meter. Akibat meluapnya aliran kali, banjir juga merendam jalur rel kereta di stasiun Tanah Abang. Banjir menggenangi sejumlah titik di Jakarta usai hujan deras yang mengguyur beberapa jam pada Selasa malam. Di antaranya pada permukiman padat penduduk di Jalan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Air yang semula hanya menggenangi akses jalan perlahan mulai masuk ke dalam rumah. Sedikitnya puluhan rumah di lokasi ini terendam banjir dengan ketinggian hampir 1 meter. Sejumlah warga langsung mengevakuasi kendaraan mereka ke tempat yang lebih aman karena khawatir banjir akan semakin tinggi. Selain itu, banjir yang diakibatkan meluapnya kali kanal Banjir Barat ini juga merendam jalur rel kereta di stasiun Tanah Abang. Air meluap melalui saluran drainase yang merendam bantaran rel. Akibatnya, jalur tersebut tidak bisa dilalui komuter lain. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter terjadi di Jalan Ledjen Suprapto dan Ahmad Yani, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ya, banjir menyebabkan sejumlah kendaraan mogok. Hujan deras yang mengguyur ibu kota sepanjang malam membuat ruas Jalan Ahmad Yani di Cempaka Putih, Jakarta Pusat terendam banjir setinggi 80 cm. Banjir terjadi akibat buruknya saluran drainase yang membuat air tak mampu mengalir normal dan tumpah ke permukaan jalan. Sejumlah pengendara roda 2 yang berusaha menerobos banjir mengalami mati mesin. Para pengendara yang melintas di Jalan Ledjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat putar arah karena ketinggian air sudah tak bisa dilalui oleh kendaraan. Ketinggian air di sepanjang ruas jalan ini mulai dari 70 cm hingga mencapai 1 meter. Selain menyebabkan sejumlah kendaraan mogok, tingginya air yang mengenangi ruas jalan juga menyebabkan waktu tempuh pengendara terhambat hingga berjam-jam. Warga mengeluhkan kondisi ini karena harus mencari jalur alternatif agar bisa sampai di tempat tujuan. Senin tadi ya Bu? Iya. Underpass Senin. Ya selebihnya kendaraan putar balik karena genangan yang tinggi yang mengakibatkan kemacetan. Ya genangan juga terjadi di jalan-jalan lainnya seperti Jalan Cempaka Putih Raya dan juga Cempaka Putih Tengah Raya dan Cempaka Putih Tengah 2. Jika curah hujan tak juga menurun, diperkirakan kawasan Jalan Ledjen Suprapto akan tergenang air hingga pagi hari. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Banjir merendam sejumlah titik di kawasan di Jakarta Barat, tepatnya di ruas Jalan Kebonjeruk dan Mogot, Tanjung Duren, dan juga Grogol. Banjir setinggi hingga 40 cm ini merendam Jalan Panjang Green Garden, Kebonjeruk, Rabu dini hari. Banjir juga sempat membuat arus lalu lintas dari arah dan Mogot menuju Kebonjeruk dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Intensitas hujan yang tinggi juga membuat ruas jalan dan Mogot Cengkareng terendam banjir setinggi hingga 50 cm. Selain sempat membuat kemacetan parah dari arah Grogol menuju Cengkareng, banjir di kawasan ini juga mengakibatkan puluhan pengendara motor mengalami mogok. Tak hanya itu, banjir juga merendam ruas jalan Tanjung Duren Raya Grogol Petamburan. Banjir dengan ketinggian 40 hingga 50 cm ini juga membuat sejumlah pemotor mengalami mati mesin. Selain itu, pemirsa, banjir juga melanda kawasan di depan kampus Trisakti Jakarta Barat. Banjir menggenangi jalan sekiranya setengah meter. Sejumlah pengendara putar balik akibat tidak berani menerobos genangan air yang mengakibatkan kemacetan. Ya pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta membuat ruas Jalan Pelumpang Semper Koja Jakarta Utara ini banjir juga. Menyebabkan ketinggiannya mencapai 10 hingga 15 cm. Beginilah pemirsa kondisi banjir yang menggenangi ruas Jalan Pelumpang Semper Koja Jakarta Utara Selasa malam. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 10 hingga 15 cm membuat sejumlah pengendara motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Menurut salah seorang warga, banjir di ruas jalan ini diakibatkan tingginya curah hujan sejak Selasa sore. Buruknya saluran air juga disebut menjadi penyebab banjir. Sementara itu di kawasan Kelapa Gading, sejumlah pengendara terpaksa mendorong motornya karena mati mesin. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 50 cm. Tak hanya melanda ruas jalan di Semper dan Kelapa Gading, banjir juga merendam permukiman warga di Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Banjir setinggi 50 cm ini bahkan masuk ke dalam rumah warga di RT 9 RW 2.
Banjir setinggi 15 hingga 30 cm ini juga mengendangi ruas jalan Bayangkara, akses menuju kantor kepolisian sektor Koja, Jakarta Utara pada Selasa malam. Sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos genangan kendaraannya mengalami mati mesin hingga akhirnya harus didorong melewati banjir. Selain itu, kendaraan roda 4 yang ingin melintas juga harus menurunkan kecepatan agar tidak terjeblos lubang yang berada di tepi jalan. Sebuah minibus tercebur ke aliran kali di Jalan Pluit, Karangkarya Timur Penjaringan, Jakarta Utara pada Rabu dini hari. Peristiwa bermula saat sopir melintas di lokasi untuk mengambil penumpang, namun jalan yang tergenang banjir membuat sopir mencoba mencari rute lain. Karena tidak mengenali kondisi jalan, mobil justru tercebur. Warga yang mengetahui peristiwa langsung berupaya menyelamatkan sopir agar tidak ikut tenggelam. Sopir pun bisa dievakuasi keluar melalui jendela. Sementara minibus berhasil diangkat dengan mengerahkan 1 unit mobil derek. Selain di Jakarta, pemirsa, hujan deras yang mengguyur pada Selasa malam juga menyebabkan banjir di sejumlah titik di Bekasi, Jawa Barat. Hujan deras juga mengguyur sejumlah wilayah yang termasuk juga Bekasi, Jawa Barat, pemirsa. Ratusan rumah termasuk di Jalan Utama Perumahan Boulevard Hijau dan Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter tingginya. Kondisi jalan yang tergenang air membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos genangan air terpaksa mengalami mogok. Selain akibat hujan deras, drainase yang tidak berfungsi dengan baik membuat air tidak kunjung surut. Sementara itu, banyak warga yang baru pulang kerja terjebak di gerbang utama perumahan. Sedangkan puluhan kendaraan roda 4 warga sudah mulai diungsikan di pinggir jalan raya. Selain itu, pemirsa, banjir juga menggenangi perumahan Taman Kebalen Indah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dengan tinggi hingga 60 cm, selain merendam sebagian rumah warga, banjir yang terjadi juga merendam akses jalan sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos yang terpaksa mati mesin, pemirsa. Sementara seorang pedagang harus menunggu air surut setelah terjebak banjir. Banjir di lokasi ini diketahui sering terjadi saat hujan deras turun. Buruknya sistem drainase diduga membuat banjir kian parah dan dirasakan masyarakat, di mana warga berharap pemerintah daerah Kabupaten Bekasi bisa menyelesaikan banjir yang sering terjadi. Pemirsa, ratusan rumah di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang pun terendam banjir. Banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1,5 meter menerjang perumahan Nuansa Mekarsari Rajek, Kabupaten Tangerang, di mana terjadi pada Selasa malam, pemirsa. Selain merendam jalanan, banjir juga masuk ke dalam rumah penduduk yang berdampak pada terganggunya aktivitas warga. Banjir besar melanda komplek perumahan Berkat Alam Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, hingga membuat sebagian warga mengungsi. Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, tim relawan gabungan mengevakuasi warga yang terendam banjir di 2 kecamatan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galuh Pandu. Dan saya Bayu Pradana. Pamit undur diri, pemirsa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi, dan sampai jumpa. Banjir yang semakin tinggi membuat sebagian warga komplek Berkat Alam Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan mulai mengungsi. Banjir yang mencapai 1 meter merendam semua rumah warga dan terpaksa menyelamatkan harta benda mereka agar tidak rusak terhadap banjir. Dalam Sudah hampir setengah meter bola. Sudah berapa hari banjirnya? udah 2 hari yang di rumah itu 2 hari. 2 hari ini. Kalau jalanan ini sudah lama bola? Kalau jalanan ini setengah bulan dah.
Sementara di Samarinda, Kalimantan Timur, banjir juga merendam 2 kecamatan di Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Tim relawan gabungan mengevakuasi warga yang akan mengungsi ke rumah kerabat. Debit air terus mengalami peningkatan dan meluas ke sejumlah wilayah akibat limpahan air dari bendungan Benanga dan ditambah lagi hujan yang masih mengguyur kota Samarinda. Tim bencana gabungan dan relawan terus disiap-siagakan di sejumlah titik untuk memantau peningkatan air dan membantu warga yang ingin dievakuasi. Yang ada di posko termasuk relawan terpadu ya, itu terus memantau perkembangan di lapangan, juga termasuk membantu evakuasi, dan perkembangan data itu menjadi basis kami untuk distribusi bantuan yang sedang kita siapkan untuk dapur umum. Warga dan posko darurat sangat membutuhkan bantuan logistik untuk persiapan makanan dan tim kesehatan. Dari Banjar, Kalimantan Selatan dan Samarinda, Kalimantan Timur, Sairi Ardi Wirya, iNews melaporkan.